Berita pertama datang dari seorang bintang cilik yang saat ini tengah naik daun. Dialah Tasya yang kita kenal lewat iklan pasta gigi dengan kalimatnya yang khas, latihan apa latihan. Kepopuleran Tasya lewat iklan pasta gigi itu menarik perhatian para produser sinetron, salah satunya stasiun televisi RCTI. Menjelang lebaran lalu, Cek dan Recek menjumpai Tasya di lokasi syuting sinetron Nyanyian Burung, sebuah paket yang dibuat RCTI. Ceritanya Tasya tuh suka burung. Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dan Cek. Seperti biasanya, Anda dapat menyimak informasi aktual dan akurat seputar kehidupan selebriti dalam rentang waktu 30 menit ke depan. Dan baiklah pemirsa, langsung saja kita simak kilasan-kilasan tayangan untuk sore ini. Isu terbaru datang dari kelompok Vokal Bening. Grup yang anggotanya terdiri dari 4 gadis-gadis cantik ini berada di ambang perpecahan. Salah satu personilnya, Vonny Cornelia, terlalu aktif di luar dan 3 anggota lainnya tidak lagi memberi toleransi. Dan jangan Anda lewatkan sejumlah berita singkat seputar kegiatan artis yang terangkum dalam galeri selebriti. Berikutnya tentang sutradara senior Teguh Karya yang mendapat julukan Empu Perfilman Nasional. Saat ini selain mengidap penyakit darah tinggi dan penurunan daya ingat, Teguh Karya juga dilanda kesepian di hari tuanya. Sajian lain mengenai artis Cornelia Agatha yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Di penghujung acara dapat kita simak pengakuan artis Paramitha Rusady dan Gunawan yang berencana menikah tahun ini. Pemirsa, tampaknya tidak banyak grup musik yang dapat bertahan lama dan bisa solid di belantika musik Indonesia. Setelah sederet grup-grup musik yang mengalami perpecahan, kini giliran kelompok Vokal Bening. Grup yang terdiri dari 4 model ini, kabarnya dia akan segera ditinggalkan salah satu personilnya, Vonny Cornelia. Mempertahankan persatuan dan kerjasama memang tidak mudah, termasuk dalam kelompok vokal. Apalagi jika masing-masing personil sudah memiliki kepentingan dan kesibukan berbeda. Itulah yang dirasakan oleh Vera, Gita, Dewi, dan Vonny Cornelia, 4 gadis yang tergabung dalam kelompok Bening. Belakangan ini Bening lebih sering tampil bertiga tanpa Vonny Cornelia. Kesibukan Vonny di dunia sinetron dan model membuat gadis cantik ini kesulitan membagi waktu untuk Bening. Kali ini kita emang bikin bertiga gitu. Konsepnya gitu. Sebetulnya sih kalau dibilang ada yang hilang, memang karena udah biasa berempat, jadi memang pasti merasa ada yang hilang. Tapi akhirnya harus disetting bertiga gitu. Keadaannya sudah begitu. Meskipun berusaha tetap memberi kesan kompak, kenyataannya benih-benih konflik tumbuh antar anggota Bening. Kegiatan Vonny yang lebih sering di luar Bening dinilai telah mengabaikan teman-teman yang lainnya. Hanya karena masih terikat kontrak, maka secara resmi Bening memang tetap terdiri dari 4 orang. Mereka berempat atas nama Bening mengikat kontrak dengan studio rekaman untuk 4 album. Dan kini baru dirilis 2 album. Saya juga ngelihat hasil penjualan Bening itu ternyata lumayan bagus. Nah makanya dia berani untuk bikin yang ketiga gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita ini mempertahankan itu Bening yang udah ada, udah eksis lah setidaknya gitu. posisinya Vonny di Bening masih terikat kontrak. Masih Itu yang Bening. masih kelompok Bening dan masih punya tanggung jawab dengan kontraknya gitu aja. Karena ikatan kontrak itu, tindakan Vonny yang lebih aktif di sinetron dan model dengan mengabaikan kegiatan Bening bisa dianggap melanggar kontrak. Itu udah merupakan urusannya Vonny dengan produser musika. Karena dari dia dengan pihak kita dengan dia kayaknya udah nggak ada masalah. Jadi ya Kita kalau untuk karena kita keikat kontrak, jadi urusan kontrak itu ya kan kita semua tanda tangan kontrak gitu loh. Jadi nggak cuma manajer kita aja, tapi kita pribadi satu-satu tanda tangan gitu loh. Jadi itu gimana tanggung jawabnya Vonny aja terhadap kontrak tersebut. Pokoknya Vonny masih tetap ada di Bening karena masih ada kontrak yang belum diselesain gitu. Kalau sekarang kita hanya muncul bertiga ya karena kesibukannya Vonny yang emang nggak bisa keganggu. Saat Vonny tidak aktif dalam kegiatan Bening, 3 anggota lainnya merasa ada yang menjadi beban. Toleransi dan tenggang rasa yang diberikan Vera, Gita, dan Dewi saat ini nampaknya sudah mendekati batas. Keutuhan Bening menjadi sulit dipertahankan. Emang berat sih ya, maksudnya kita kayak kita ditanya cekerin seperti ini gitu. bagaimanapun with or without Vonny, the show must go on. Vonny Cornelia nampaknya akan segera keluar dari keanggotaan Bening.
Apalagi saat ini karirnya di sinetron dan sebagai model iklan semakin berkibar. Kita sebagai temannya Foni mendukung apapun keputusannya Foni, dan kita juga tidak mau menghalangi karir Foni sebagai pemain sinetron. Ya kita beri dukungan sepenuhnya kalau memang itu kehendaknya. Kita berdoa supaya tambah sukses gitu loh. Kalau maksudnya kan itu emang dia udah pilih jalannya sebagai pemain sinetron, ya emang kita juga tahu ya itu cita-citanya dia dari dulu gitu loh. Nah yang kebetulan sekarang terkabul, kenapa nggak diambil gitu. Insya Allah tambah sukses. Jika Bening tanpa Foni Cornelia tentunya menjadi kurang komplit. Apakah jika Foni keluar, Bening lantas merekrut anggota baru? Mungkin itu nanti ya gimana kita memutuskannya. Tetapi yang pasti sih Bening itu konsepnya udah berempat dan akan tetap 4 orang gitu. With or without Foni. With or without siapapun lah. Keluarnya Foni dari Bening juga berarti berkurangnya pesona atas grup vokal itu. Ada yang menilai Foni adalah maskot dari Bening. 3 personil Bening yang saat ini aktif, Gita, Vera, dan Dewi, merasa yakin bahwa Bening akan tetap eksis tanpa Foni. Mereka pun siap manakala penggemarnya menuntut kehadiran Foni. Kita sejauh ini alhamdulillah masih bisa kita handle, karena bagaimanapun kita akan jawab seadanya, tapi kita akan beri kasih tunjuk aja bahwa keadaannya begini dan suka atau tidak suka harus terima gitu. Pemirsa, dunia selebriti memang selalu menarik untuk disimak. Karenanya jangan sampai Anda lewatkan segmen Galeri Selebriti yang menampilkan berita-berita singkat para selebriti berikut ini. Berita pertama datang dari seorang bintang cilik yang saat ini tengah naik daun. Dialah Tasya yang kita kenal lewat iklan pasta gigi dengan kalimatnya yang khas, latihan apa latihan. Kepopuleran Tasya lewat iklan pasta gigi itu menarik perhatian para produser sinetron, salah satunya stasiun televisi RCTI. Menjelang lebaran lalu, Cek dan Recek menjumpai Tasya di lokasi syuting sinetron Nyanyian Burung, sebuah paket yang dibuat RCTI. Ceritanya Tasya tuh suka burung. Ya suka burung-burung gitu. Jadi Tasya kepingin itu bikin keluarga burung gitu loh. Ya ceritanya agak sedih sih, tapi ada itunya juga, ada gembiranya juga. Kelompok musik Krakatau semakin eksis dengan warna musiknya yang memadukan unsur etnis dengan musik modern. Belum lama Krakatau meluncurkan album Magical Music dalam bentuk CD khusus untuk pemasaran di luar negeri. Dan pada tanggal 22 Januari nanti, Krakatau akan tampil di Cannes, Prancis, menjadi grup pembuka dalam acara Bursa Industri Musik Internasional atau MIDEM. Upaya-upaya apa yang dilakukan Krakatau hingga bisa go internasional? Ya, ini juga masih proses ya. Proses yang sudah lama kita tuh memang ya berusaha lah ya untuk itu. Dan event yang akan datang yang akan kita ikuti yaitu performance pada opening dari MIDEM 2000 di Cannes, Prancis itu kita akan berusaha juga dengan sebaik-baiknya dengan sepenuh hati untuk perform ya, tampil pada momen ini dengan semaksimal mungkin, karena memang di sanalah ajang eksibisi dari kalangan industri musiknya. Ada pula cerita dari Bianca Adinegoro yang belakangan ini kebanjiran order menyutradarai video klip lewat rumah produksi yang dikelolanya. Itu sebabnya banyak yang bertanya-tanya tentang situasi rumah tangga artis satu ini. Salah satunya adalah tanggapan kapan Bianca akan mempunyai anak. Pengen nih, sekarang lagi pengen punya anak. Mudah-mudahan, doain aja. Sekarang saya mumpung masih belum punya anak, jadi saya benar-benar nuangin waktu saya untuk kerjaan banget, supaya ntar kalau misalnya partner saya, teman-teman kerja saya tuh semuanya udah tahu kayak gini gitu. Jadi ntar kalaupun aku harus agak-agak sedikit mengurangi waktu kerja, mereka udah tahu. Pemirsa, Anda tentunya belum melupakan nama sutradara Teguh Karya.
Sejak tahun 70-an hingga tahun 90-an, ia banyak melahirkan karya-karya besarnya di dunia perfilman. Dan dari tangannya pula lahir bintang-bintang terkenal dengan akting berkualitas. Namun sayangnya beberapa tahun belakangan ini, sang sutradara yang bernama asli Steve Lim itu banyak kehilangan kesempatan untuk melahirkan karya-karya besarnya karena penyakit darah tinggi yang dideritanya. Film nasional di penghujung abad 20 berada dalam kondisi jatuh dan sakit. Seperti memiliki benang merah yang kuat, empu perfilman nasional pada era itu pun mengalami suasana yang sama. Teguh Karya, tokoh teater populer yang kemudian dikenal sebagai sutradara terkemuka, kini memasuki usia tua dan dalam kondisi yang sakit. Teguh Karya yang kini berusia 63 tahun mencurahkan hampir seluruh hidupnya pada seni teater dan film. Dia belum pernah menikah, namun di sanggarnya berhimpun orang-orang yang menjadi keluarga besarnya. Banyak tokoh-tokoh teater dan film dari komunitas Teguh Karya kemudian menjadi seniman-seniman ternama. Di antaranya Slamet Raharjo, Enrianti Arno, Christine Hakim, Nini Al Karim, dan masih banyak lagi.